siang, kembali lagi bersama saya, nama Maria Eleonora Ratu Palma, NIM 1803030027. Saya kelas A jurusan Sosiologi semester 7. Pada kesempatan ini saya akan memparodikan video dengan judul Pemberantasan Kemiskinan. Oke, mari kita saksikan video berikutnya. Halo, Fe. Kau di mana? Di apa? Di Ida punya kos. Mari datang share di Ida. Tidak ada datang apa toh, datang ngopi di sini daripada duduk bengong di kos toh. Oke, ditunggu. Ya. Halo, Ellen. Fe. Hai, Mai. Kau ada siapa? Dengan Ida. Kau datang dengan siapa tadi? Sendiri dengan motor? Sendiri? Iya, dengan motor. Kamu ada buat apa? Ya, ada tidur. Kamu sakit? Tidak ada baring-baring tuh sama katanya Eva dijanjiin kamu datang diskusi di sini. Oh, mana suruh duduk? Diskusi apa sekali? Tahu sejak Eva ada sejak maunya mau Jangan diskusi. terlalu berbahasa kamu, ibu. Mungkin ada dapat topik Saya baru. minum air, Ida. Minum sekali deh. Saya sambil sandar di bantal ya. Begini Kak, saya punya rencana tadi tuh, daripada kita bengong, apalagi kita nih mahasiswa tuh. Oh, betul, semester 7 lagi. Kebetulan kan kami ada mata kuliah tentang ini sosiologi terapan tuh. Kami ada tugas review buku. Terus di itu buku kebanyakan tentang kemiskinan. Dan setelah saya pikir-pikir juga tuh, asik juga kalau kita hari ini tuh diskusi tentang itu kemiskinan. Lebih khususnya pemberantasan kemiskinan. Aduh, tadi itu sebenarnya saya mau keluar ada janji kok baju makanya saya suruh kayak orang lemah begitu kan Tidak apa-apa. sakit hati begitu tuh ada yang ajak Jalan-jalan itu Ya, tidak itu. penting. Yang penting itu kita jadinya saya bawanya diskusi. malas. Apalagi kita ini mahasiswa. Ya topik yang hangat sedikit ya. Iya, menurut saya Kak tentang kemiskinan Iya, itu juga bagus. Tapi gak diperkhusus lagi identitas J. iya, tapi pemberantasan kemiskinan. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang nuklir mungkin kak mungkin Iya. Iya, ada menurut kamu Kak, apa itu kemiskinan? Aduh, kalau menurut saya itu kemiskinan itu adalah suatu keadaan ketidakmampuan dari masyarakat yang untuk tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, misalnya itu ya pakaian, makanan dan lain sebagainya. Itu kira-kira seperti apa? Kalau menurut Feni apa kemiskinan? Saya juga sependapat dengan Ida tentang kemiskinan itu. Kemiskinan itu kan kekurangan kebutuhan, baik kebutuhan fisik maupun psikis dari seseorang individu begitu. Baik kemiskinan di bidang ekonomi, pendidikan, politik begitu. Dan menurut saya juga Kak, kemiskinan itu suatu masalah yang tidak bisa diatasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya Kak. Jangan dulu bahas jauh yang ke apa negara-negara lain tuh, kita bahas ini khusus dulu untuk negara NTT kita di sini. Terus? Dan itu saya rasa itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Iya betul. Kalau menurut kamu ini kira-kira penyebab terjadinya kemiskinan ini apa ya? Aduh, kalau menurut saya itu penyebab kemiskinan itu pertama itu karena tidak ada peluang atau lapangan ketenaga kerjaan gitu. Mengapa demikian? Bagaimana masyarakat untuk berwirausaha kalau lapangan kerjanya tidak ada? Dan kendala yang kedua yang itu adalah dari individu tersebut. Mengapa saya mengatakan demikian? Pada dasarnya suatu lapangan kerja ada karena individu tersebut punya daya pemikiran untuk bisa menciptakan suatu lapangan pekerjaan atau peluang itu sendiri, sehingga banyak sekarang itu pengangguran di mana-mana, tingkat kemiskinan, kelaparan di mana-mana di masyarakat yang terlantar. Itu karena apa tadi itu? Kelemahan dari masyarakat sendiri. Kalau kita mempersalahkan pemerintah, ini bukan kesalahan bagaimana kita memberikan pandangan bahwa ini pemerintah yang salah, ini masyarakat salah. Ini adalah kekeliruan dari suatu sistem yang saling tidak mendukung, tidak ada toleransi untuk saling bekerja sama untuk menciptakan suatu
kesejahteraan dalam suatu masyarakat sendiri. Itu dari saya tidak tahu juga bagaimana dalam kehidupan sekarang. Kalau itu dari saudara Frida, kalau dari saya sendiri kak, menurut saya kenapa ini kemiskinan itu sering sekali terjadi khususnya di negara kita di NTT ini, karena apa? Karena pertama itu karena pembangunan, dimana sekarang kak pembangunan itu hanya tergantung kepada ini apa negara-negara maju atau yang ke negara-negara modern begitu, hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang mempunyai modal, sehingga sekarang itu banyak ini warga-warga yang miskin. Dan juga tidak hanya itu, karena apa kemiskinan itu terjadi karena kita ketahui kan sekarang tuh banyak program-program dari pemerintah seperti mereka ada itu ini PKH begitu. Kebanyakan masyarakat itu hanya tergantung kepada pemerintah terus, mereka tidak ada niat sendiri untuk berusaha. Kebanyakan juga karena seperti yang saudari Frida katakan tadi, ini minimnya lapangan kerja begitu ya, begitulah. Betul dong. Kalau menurut Feni? Salah satu faktor kemiskinan itu kalau menurut saya juga kelalaian dari individu atau kelompok begitu. Kurangnya pengetahuan, punya skill, punya kemampuan, tapi tidak mau berkembang begitu. Menurut saya miskin bukan hanya miskin ekonomi, miskin pendidikan. Iya sih. Yang miskin tetap, itulah negara kita ini. Yang miskin tetap miskin, yang kaya tetap kaya. Kenapa saya mengatakan demikian? Khususnya menurut saya kalau program dari pemerintah yang untuk PKH apa tidak mensejahterakan masyarakat, itu hanya memenuhi kebutuhan ekonomi misalnya, bukan untuk kebutuhan lain. Jadi seperti yang kata Ellen tadi, bahwa faktor kemiskinan itu karena kelalaian dari diri sendiri yang kurangnya Inisiatif begitu kan? iya, punya inovasi sendiri untuk bekerja, untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu begitu. Itu Ellen. Terus kan menurut kamu ada tidak ini strategi untuk ini apa ya, pemberantasan kemiskinan tersebut? Strategi. Maksudnya caranya tuh? Iya. Kalau dari saya, Len, kalau yang pertama itu pemerintah bekerja sama dengan Menteri Ketenagakerjaan, khususnya di bidang ekonomi begitu, untuk ketenagakerjaan. Pertama, pemerintah harus memberikan pelatihan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang memiliki skill di bidang itu. Terus setelah itu memberikan mereka peluang seperti alat dan bahan gitu. Setelah mereka melakukan pelatihan, mereka harus diberikan istilahnya itu semacam bantuan semacam perlengkapan gitu. Misalnya saya di bidang apa, misalnya butik gitu, di bidang jahit. Jadi pemerintah juga harus menyediakan alat dan bahan seperti mesin jahit gitu, yang ditangani traktor gitu, membuka peluang seperti wirausaha. Iya, tapi kalau dari saya sendiri tuh, gimana antara pihak ketenagakerjaan dengan perbankan tuh harus ini bekerja sama supaya dari pihak perbankan memberikan modal dalam hal ini memberikan modal kepada maksudnya pihak ketenagakerjaan itu tuh supaya ada dapat bantuan begitu. Dan itu juga pemerintah harus selalu bekerja sama, tidak boleh ini apa tuh jalan-jalan sendiri begitu kak, harus bekerja sama. Dan juga pemerintah jangan hanya perhatikan kepada yang mempunyai modal saja, tetapi juga harus perhatikan ini tenaga-tenaga yang miskin begitu. Ya. Habis itu juga ketersediaan pembangunan harus merata, dan juga yang paling utama sekali itu lapangan kerja. Karena biarpun begini kak, banyak yang lulusan sarjana, tapi karena ketersediaan lapangan pekerjaan berkurang sekali, bagaimana orang bisa bekerja tuh? Betul. Rasa itu sekali strategi. Kalau dari saya, Makan dulu Ellen. dari tadi kan kamu tuh lebih mengarahnya bagaimana peran pemerintahnya. Kalau saya sendiri itu bagaimana individu itu sendiri menciptakan peluang kerja. Dalam hal Itu ini, inovatif gitu. dalam hal inovatif atau dia kan punya kemampuan skill tadi tuh. Nah, bagaimana dia bisa bagaimana dirinya sendiri mendorong dirinya sendiri
untuk bisa menciptakan sesuatu yang, dan itu kan membuktikan suatu apa kemampuannya dia, apa kelebihannya dia untuk dia menghasilkan suatu apa pekerjaan. Karena terciptanya suatu lapangan pekerjaan itu karena kemampuan dari dalam diri kita sendiri. Itu kita punya peminatannya di situ. Bagaimana kita mengembangkan peminatan itu? Dengan cara apa tadi? Inovatif atau punya daya pikir yang bisa menciptakan suatu kreasi. Bagaimana kita bisa memberikan itu peluang kepada masyarakat? Tentunya masyarakat akan punya daya tarik. Tentunya dari situ kita akan menanamkan suatu modal untuk bisa mengembangkan suatu inovasi itu menjadi suatu lapangan pekerjaan sendiri. Dan itu hal itu dari hal bisnis kecil seperti ini juga orang bisa belajar dari buat seperti keripik seperti ini. Orang kan belajar bisnis kecil akan menghasilkan bisnis yang besar kalau dia tekun. Kalau kita mendefinisikan itu dari, jangan mendefinisikan secara umum dan terlalu jauh lah. Mendefinisikan hal ini kita bisa. Kalau saya buat keripik ini hasilnya seperti apa nanti? Berapa dari standar yang kecil? Setidaknya saya harus menutup saya punya kinerja. Misalkan belum ada kerja saya bisa bisnis ini. Hal kecil. Itu. Kalau kita pikir terlalu jauh, baik kau sarjana bagaimanapun, kalau kamu sudah jadi yang gelar SPD atau S apa di belakang, kalau kamu tidak punya daya pikir untuk bisa bersaing dalam kehidupan masyarakat, sama hal bohong. Lebih baik orang yang tidak berpendidikan tapi punya intelek yang lebih dan mereka paham, ini fungsinya nanti begini. Kalau saya bekerja nih, akan seperti ini. Mungkin seperti saya. Nanti kemiskinan itu bisa tidaklah membantu mengurangi sedikit. Lebih khusus dalam lapangan pekerjaan itu, pengangguran. Tidak kita yang masyarakat di DT ini malas semua, hanya mau makan enak saja. Kamu tuh makan. Dan juga kemiskinan kita di NTT ini Kak, itu karena kelemahan pemerintah. Bisa jadi Karena apa? Angka kemiskinan di NTT kan semakin meningkat toh. Khususnya di NTT ini Kak. Di NTT ini Kak, pemulung sekarang nih kian meningkat. Itu sekali di mana pemerintah tidak memperhatikan mereka untuk mendapatkan kesejahteraan sedikit begitu. Kasihan sekali. Macam bisa punya tempat tinggal tuh di sana. Yang pemulung Terus? kasihan tuh. Bantuan yang pemerintah salurkan ini dikemanakan? Tunggu. Menurut saya Gida, kalian bukan pemulung yang kerja itu dulu orang kaya banyak uang. Kalian juga mereka Kak, untuk bagaimana? Sebagai kerja sampingan itulah mereka tidak malu Kak. Maksudnya memulung juga suatu pekerjaan, hanya terlihat kasihan, hanya terlihat murah gitu. Ya Kak, menurut kamu ini apakah strategi yang kita bahas Kak? Strategi yang kita bahas tadi Kak bisa mengurangi angka kemiskinan di NTT ini Kak? Tidak, Sama sekali tidak, guys. menurut saya tidak. Tidak. Kalau alasan yang saya katakan tidak tuh, yang pertama, kita negara Indonesia tuh sudah negara yang dibilang bagaimana ya? Negara berkembang. Dan bukan hanya negara kita yang luput dari kata kemiskinan. Kemiskinan itu salah satu warna dari drama kehidupan itu kita sendiri. Jangan pernah luput. Bagaimana sebenarnya kekurangan itu harus bisa kerjasama dengan kelebihan supaya menciptakan suatu kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Akan tetapi hal apa yang terjadi sekarang? Karena tidak adanya suatu kerjasama untuk menyimbangi satu kemiskinan dan kekayaan atau kelebihan dan kekurangan yang dalam satu negara. Jadinya apa? Kehidupan masyarakat sekarang ini saya rasa belum sampai dikatakan kesejahteraan juga. Karena apa? Selalu mengharapkan pemerintah kan menyalurkan bantuan lagi. Jadi kan pikiran masyarakat berarti kami harus dapat sumbangan lagi dari pemerintah, dapat bantuan lagi, berarti kami tidak boleh mengelolanya dengan baik. Nah, itulah yang menjadi kelemahan. Jadi tercipta untuk terlepas dari kata miskin juga sangat sekali tidak sama sekali. Saya juga setuju begitu. Karena Bungkus. semakin pemerintah menyalurkan program-program bantuan, semakin masyarakat mental enak saja. Itu. Padahal tujuan pemerintah kan kasih ini menyalurkan bantuan-bantuan itu kan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan
kebutuhan, istilah kebutuhan tambahan, nah, tapi kan kebutuhan pokok dari mereka sendiri, tapi mereka malah minta enak begitu. Iya betul itu. Diskusinya bagus oh tentang kemiskinan. Apalagi sekarang saat Kalau- krisis Tadi doang sama. ini makan keripik Kalau ada sehari. waktu lain kali kita diskusi lagi ya. Ikutnya saya. Ada satu pergerakan sosial tuh asik sekali kan. Iya. Oke, baik, terima kasih. Sekian video dari saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua saudari saya ini karena telah menemani saya diskusi pada siang ini. Semoga apa yang kami bahas pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Salam, terima kasih.